Kering pertama Betul. itu Hawariun dari siapa? Petrus, Yohanes, bla 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 sampai 12 rasul, Yudas. Mereka lah yang nulis ini. Jadi saya tidak diberitahu bahwa ini tuh yang nulis adalah murid Paulus gitu, Bang. Ya, ya Nah, benar. Pak Joseph, oke, saya jadi boleh nanya sedikit, mungkin saya agak ke skip tadi ke belakangnya. Pak Joseph ini kok puasa Pak Joseph? Pak Joseph agama Kristen aliran apa Pak? loh, puasa mah nggak perlu ada aliran, Bang. Tapi Puasa puasanya itu gini, menurut puasanya hajat, Pak Joseph itu begini, menurut lain hajat ya. masing-masing itu. Sebab Bukan, iya, bukan. saya Masing-masing tahu. itu. Sebab Kristen itu kebanyakan nggak Gini loh, puasa di Kristen kebanyakan. itu boleh makan, boleh makan. Kristen itu boleh Ini makan, saya tapi lagi nggak kenyang. bukan, saya lagi buka Bener puasa tadi tadi malam baru saya tutup jam 6. Saya baru buka puasa tadi barusan ini gitu. Tiap hari Iya, emang saya karena puasa. Oh, karena setahu saya tuh tidak ada yang puasa. Mereka cuma Puasanya jam duduk berapa? aja gitu. Buka jam berapa? Dari jam Jam berapa 6. tutupnya? Jam 6. Jam 6 sampai jam Ada 12. Tadi puasanya, sih jam Din. 12. Jam 6 sampai jam 11 puasanya. 12 puasa ya, setengah. jam 6 malam 12 sampai jam ya? 12 jam. siang. Lebih. 12 jam Itu nama dan puasanya apa itu Pak Joseph? 40 hari puasa putih ya. Oh, Bisa Paskah. dijelaskan Pak Joseph? Puasa Itu Paskah apa Joseph? gimana tuh? Kayaknya Bisa puasa dijelaskan Pak Joseph? Itu ya, puasa apa? puasa Paskah ya Pak Joseph ya? Bukan. Bukan. Puasa apa? Tirakat, nuntut ilmu kebal apa Bukan. gimana? Terus? Puasa diet. Diet Oh, ya. diet. Puasa diet. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ah, mau ditembak juga. Penasaran kali puasa apa? Aduh macam. Orang udah serius, dia bercanda. Aduh. Iya. Udah ikut juga tadi. Aduh. Benar juga kan Yesus mengajarkan puasa ya kan. Oh pikir juga ngikutin Yesus ya kan. Rupanya puasa diet. Aduh hancur bah. Benar ada yang kayak begini kan ya. Aku apresiasi banget loh, serius. Makanya aku tanya. Udah kita tuntun dia aja biar si Joseph Jadi ini saya mau tanya. apa saya mau pertanyaannya apa lagi? Nah ini serius nih. Yellow blue Saya kan siapa? belum percaya Muslim. Saya belum syahadat. Kalau saya Ya. berdoa kepada Allah, Allah tolonglah berikan saya benar-benar bukti yang membuat saya yakin itu apakah didengar atau tidak gitu. Kalau untuk itu kurasa bisa didengar, tapi kalau Didengar, untuk diampuni dosa enggak. Kalau untuk minta hidayah Allah biar tuh Allahul ya. Alim. Allah itu maha mendengar Pak Joseph. Tergantung Oke. niatnya Pak Joseph. Kalau Tergantung niatnya doanya. Pak Joseph juga. Ya, Tergantung tiap doanya. Doanya untuk niat kejahatan doa dan gak dikabulin. niat dan kebaikan doanya Pak Joseph. pasti Kalau dikabulin. Pak Joseph niatnya kayak mau mengetes atau setulus hati Pak Joseph berdoa, aku yakin pasti akan diberikan. Harus Nah, Gini. Yang aku pelajari juga ya Pak Yosef ya. Kalau doa bapak seorang non Muslim atau kafir dalam Islam itu bapak contohnya berdoa, ya Tuhan atau ya Allah, bapak beranikan bilang ya Allah. Jemputlah aku, kasihlah aku hidayah, itu baru Pak. Tapi kalau ya Allah ampuni dosaku, nggak bakal diampuni Pak, karena bapak tidak Islam. Itu. Oke. Saya nggak minta pengampunan. Saya hanya minta ya Allah, ini apa yang kau inginkan dalam hidup saya, begitulah. Kemana saya harus pergi, kemana tujuan saya. boleh minta petunjuk. Dari awal boleh minta Ya, petunjuk. dari awal aku sudah mendengar sebenarnya tadi, aku udah ngambil kesimpulan bahwasanya Pak Yosef ini, beliau di agama Kristen itu belum menentukan tadi idenom mana yang mau dipilih, ya betul nggak Pak Yosef? Kristen saya dulu karismatik. Enggak, Selama yang 37 sekarang tahun. Bapak, yang sekarang. Loh, saya kan Dan udah bukan. mau keluar dari Kristen. Nah, gitu. Marhaban ya Bapak Yosef, gitu. Jadi gini Pak Yosef, dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa banget? Coba bacakan Bapak cari itu surat Al-Maidah ayat 3 Pak Yosef. Lihat di situ. Di situ sudah disempurnakan Islam itu Pak Yosef. Telah dicukupkan nikmatnya.
telah diridhoi agama Islam itu menjadi agama bagi umat manusia, Pak Joseph. Di situ turunnya ketika Rasulullah SAW mengadakan haji wada atau haji yang terakhir. Setelah itu beliau sakit dan meninggal dunia karena tugas beliau sudah selesai. Begitu. Ini ngapain lah ngeberisik nih yang satu nih. Jaya, jangan gitu. Ya. Coba Pak Joseph dan juga banyak Pak Joseph. Dalam surat Al-Ikhlas juga sudah dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak ada yang setara dengannya gitu. Gitu ya Pak Joseph ya. Bukan kami mengajak Pak Joseph, cuman karena Pak Joseph bilang tadi Bapak Joseph ingin keluar dari Kristen. Alangkah baiknya kami menyampaikan kebenaran itu karena kata Allah sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Begitu Pak Yosef. Iya, baik. Saat ini saya lagi belajar Buddha juga, Pak. Jadi Buddha, Hindu sih belum sempat sama Konghucu gitu. Jadi saya juga lagi cari-cari yang lain juga, begitu Bang. Perbandingan antara satu dengan yang lainnya ya. Boleh Pak. Silakan. Boleh aja, tapi kalau kami hanya menyampaikan kebenaran yang paling ultimate ya. Termasuk yang tadi saya bilang di depan ini adalah Ali Imran ayat 19 yang tadi saya tunjukkan. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan lain dan juga ada di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illahu fa'buduni, ya kan? Itulah cara Allah mengenalkan dirinya. Itu sama dengan apa yang ada di dalam, mohon maaf kalau di Bible itu Isaiah atau Yesaya 46 ayat 9. Tuh. Jadi ya itu sih. Jadi coba renungkan baik-baik ya. Kita nggak ada paksa memaksa di sini. Kalau Ya, Pak Joseph dan mau menerima ucapan kami ini, alhamdulillah. Tapi kalau masih mau ada waktu untuk merenung, untuk berpikir ulang, mempertimbangkan ulang, ya itu silahkan aja. ya, dan pesan aku juga Pak Yosef, jangan diambil hati apa kata Bang Blender karena Bang Blender memang congornya memang agak begitu rada-rada dikit gitu. Memang udah tipe beliau yang seperti Orang itu. Orang Medan Ya. memang kayak gitu omongannya, nggak Ya. apa-apa. Mumpung beliau enggak. Aku nih juga orang Medan, Jangan. Aku ngomong Bang Blender aja ya. Bang Blender memang begitu beliau. Jangan Lagi diambil lapar, hati gitu. Lagi Ya, lapar. aku aja Bang host pengen di-kick sama beliau ini. Ya. Iya. Kalau Jangan boleh diambil tahu hati. Saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Yusuf. Silakan. Ada aliran-aliran Kristen, ada banyak sekali denominasi. Di Buddha pun ada, saya tahunya ada 3, Tirtayana, Mahayana, Theravada. Kalau di Islam ada 2, saya tahunya Sunni sama Syiah. Nah ini bedanya apa Bang? Boleh tahu nggak? kurang. Syiah bukan Islam. Aku langsung Ntar dulu mau ngomong saya nih. Nah jadi gini, kalau kalau mengatakan Syiah bukan Islam, dengar dulu putus-putus lu ya. Jadi ya. putus-putus ya, maaf. Jadi gini, Sunni asal katanya dari kata ahlus sunnah wal jamaah, yang artinya mengikut apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Kalau Syiah, nah ini orang pada buru-buru mengatakan Syiah bukan Islam. Padahal sebenarnya Syiah itu juga bagian dari Islam karena itu terjadi. Kenapa bisa kebentuk Syiah itu? Asal katanya dari Syiatul Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib. Kok bisa Pak James? Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 642 Masehi, umur 63. Nah, itu terjadi ada pergantian kepemimpinan untuk umat Rasulullah, ya kan? Kaum Sunni, kaum Aswaja menginginkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk melanjutkan ke Rasulullah, ya kan?
Tetapi mereka yang loyal kepada Ali bin Abi, mereka ada juga pihak yang meyakini bahwa yang harus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah itu adalah dari keluarganya. Nah, kebetulan Ali bin Abi Thalib ini menyandang status keluarganya Rasulullah, dalam hal ini adalah ponakannya Rasulullah ya. Punya Rasulullah ya kan. Karena Ali ini adalah anaknya omnya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Abu Thalib itu ya, itu yang dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Nah, sejak saat itu muncul yang namanya Syiah itu. Artinya Syiatul Ali. Nah, yang dikatakan oleh teman-teman, Pak, Syiah itu bukan Islam itu. Kenapa saya bantah? Karena Syiah itu masih bagian dari Islam. Cuman beda dari segi doktrinnya atau liturginya. Misalkan Ali bin Abi Thalib diakui sebagai wali Allah. Kalau di Sunni tidak. Ali bin Abi Thalib itu kita hormati sebagai khulafa ur-rasyidin, empat sahabat Allah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amin. kalau di Syiah, Amin. dengar dulu. Kalau Amin ya di Allah. Syiah itu Terus lanjut. tokoh itu menolak 3 sahabat Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib dan mengantagoniskan seluruh keluarganya Rasulullah dalam ajarannya seperti itu. Nah, di Syiah itu juga banyak kalau di Kristen denom ya. Kalau di kita bilangnya madhab. Cuma mazhab yang besar tuh ada Ja'fari, ada Zaidi, ada Ismaili, ada macam-macam banyak ada. Banyak itulah pokoknya lah itu ya. Nah, kalau ada yang bilang Syiah yang mendekati Sunni, kemungkinan itu ada Syiah Zaidiyah. Itu banyak di Yaman itu. Itu banyak di Yaman. Ya, kalau di Iran dan Irak itu kebanyakan Ja'fari. Nah, itu udah gak betul lah gitu. Kalau Zaidi Libanon Ja'fari, Azhar Ja'fari dia. Itu betul lah. Nah, ada satu lagi Ibadi namanya, mazhab satu lagi Ibadi. Ibadi itu secara liturginya mendekati Sunni, tetapi ada mendekati Sunni lah secara ajaran teologinya mendekati Sunni. Nah, tapi kalau Ibadi saya belum belajar lebih lengkap. Ada miripnya dengan Sunni, ya kan? Nah, Ibadinya ditemui di Oman. Nah, bedanya hanya di segi ajarannya aja. Kalau di Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya mazhab. Mazhabnya ada 4 dari para imam-imam. Bang yang James, bahas dengan Rafido. apalagi kalau Rafido tuh udah itu. Kalau Rafido tuh intinya udah benci banget lah itu. Contohnya kayak si MSA itu aja. MSA alias PPJ, dah itu aja. Itu udah Rafido dia tuh, MSA alias PPJ itu ya. Yang ada di Indonesia ini semuanya Rafido, jadi nggak bisa dipilih. Ya, jadi gini Bang, saya tambahkan sedikit Pak Joseph. Tentang Syiah dan Sunni sebenarnya konsep ketuhanannya itu tidak berubah. Cuman mereka ini di syariat aja gitu loh. Nah, beda dengan di kekristenan ya, atau di tempat lain ya. Itu konsep ketuhanannya ngaco gitu loh. Nah, kalau di Islam banyaknya aliran-aliran itu syariat aja Bang, tetapi konsep ketuhanan itu tetap tauhid. Konsepnya sama tauhid, Ya, cuma sama beda konsep dari segi tauhid, cuman furu'nya. beda deh. Ya, menjalankan Kalau syariat kita itu bilangnya berbeda. furu'nya, teknis ya, ibaratnya Gitu, cuma Bang. Teknisnya. perbedaan teknis aja itu. Nah, kalau di Sunni tadi belum selesai saya, ada yang namanya madhab. Madhab itu apa Pak James? Pandangan atau cara teknis dalam kelamaan. Memang kalau saya jelaskan harus panjang, Din. Biar si Joseph ini tahu. Jadi Iya, langsung ke poinnya aja, James. sabar dulu, buset. Aduh. Nih, kalau mazhab itu gantian artinya ngomong. pandangan. Lama James tuh muter-muter. Enggak. Kalau saya memang harus begitu Bung Palopo. Kalau mendidik orang, namanya Pak Joseph ini biar dia ini terdidik lah dia nih. Jadi mazhab itu artinya adalah pandangan atau pandangan para ulama. Nah, di Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab. Ada 4 pandangan, 4 teknis lah, pandangan teknis mengenai cara kita berislam. Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ada mazhab namanya Hanafi, oleh tokoh namanya Imam Abu Hanifah. Ditemukan di mana paling banyak penganutnya ada di Turkiye sama di Bangladesh sama di Pakistan. Yang kedua ada mazhab namanya mazhab Maliki. Siapa? Imam Malik bin Anas. Paling banyak penganutnya di mana Pak James? Di Uni Emirat Arab. Nah, paling banyak lagi di Afrika Utara, di Tunisia, di Maghribi, di Libya. Maghribi itu Maroko ya, di Libya gitu. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Siapa pencetusnya? Imam Idrus Syafi'i. Ini yang dianut oleh Indonesia. Kenapa bisa di Indonesia? Karena Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh penyebar dari negara yang bermazhab Syafi'i, yaitu Mesir. Mesir itu juga sebagian ini pengikut Syafi'i. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Pencetusnya siapa Pak James? Ahmad bin Hambal. Paling banyak penganutnya di Saudi sama di Qatar. Nah, kalau ditanya perbedaannya apa ya, perbedaan teknis doang itu. Tapi kalau mudah-mudahan paham ya. Tapi kalau Syiah yang saya tahu cuman 3 tadi, Ja'fari, Zaidi, sama Ismaili. Kalau Ja'fari itu yang dianut oleh Iran, Irak, Lebanon, Azerbaijan. Tapi kalau untuk denomnya, kalau Iran itu dia 12 imam. Gitu, 12 imam. Nah, itu saya nggak tahu. Saya bukan orang Iran ya. Kalau Zaidi yang disebut Syiah yang paling ringan itu ada di Yaman paling banyak. Katanya disebut-sebut orang itu Syiah yang paling enteng, Syiah yang paling ringan katanya. Katanya itu ya. Satu lagi Ibadi. Nah, Ibadi itu ada di Oman. Secara doktrin, secara liturgi dia mendekati Sunni kalau Islam Ibadi di Oman itu. Nah, ini juga saya belum belajar. Begitu ya, Bung Joseph ya. Aduh. Aku izin dulu ya, Betul nggak? teman-teman host, Pak James, Pak Lupo, semua. Ya, aku izin dulu, kebetulan ada Oten ini mau kugas lu cewek nih. Mantap kali ya. Ya Joseph ya. Iya, ada Oten Ikut baru Bang, ikut kenalan. Katanya dia udah disunat, katanya dia udah disunat. Penasaran aku kayak mana sunatnya ya. Pak Joseph, mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah ya. Siap, Kalau ada siap. kata-kata salah saya minta maaf ya. Ya, Pak. Iya, Oke. sama-sama. Iya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tambahkan sedikit Pak Joseph. Sebenarnya kita tidak usah terlalu jauh lah menggali Bang Joseph. Nanti stres sendiri keburu mati Bang. Jadi tentang ajaran di dalam beragama itu Bang, cukup saja kita udah di dalam Islam kan cuma 2. Hubunganmu dengan manusia dijaga, hubunganmu dengan Tuhan. Dan bagaimana tentang konsep ketuhanan itu. Udah itu aja dulu Bang, nggak usah terlalu jauh. Karena di dalam Islam itu kan ada tingkatan ya, syariat, tarikat, apa segala macam. Terlalu jauh Bang. Cukup kita pelajari dulu tentang syariat, bagaimana tentang cara berhubungan kita dengan Tuhan. Kalau masalah teknis itu nanti belakangan aja. Teknis nantilah Yang belakangan Bang. Fundamental Iya, dulu. hal yang paling fundamental dulu Bang, tentang ketuhanan itu. Siapa sih Tuhan itu? Udah itu aja dulu. Kitabnya mah sama ya. Jumlah kitabnya kan kalau di Kristen ada 66, ada 73 gitu loh Bang. Maksudnya Al-Quran jumlahnya itu, sama nih. kalau Betul ya? Al-Quran itu nggak bisa ada bertambah-tambah Bang. Nggak ada. Al-Quran dia Oke. satu. Satu Oke, dia Bang. oke. Jangankan menambah, satu kalau huruf di- itu hilang. Kalau yang Iya kan banyak kalau di Kristen kan tafsirnya. ada, Cek. iya, Iya. Ini Pak Joseph. ada 66, ada 73 di kita kan ada Tak singa 66, Allah 73 mau gitu. ini deh. Iya, Tuhan gini guru Pak singa Joseph. Allah tuh, mau jawab. Iya, kebetulan Ustadz Anan ada di sini. Beliau seorang santri. Mungkin beliau juga bisa memaparkan gitu Nah, tentang ini tentang Anan yang ilmu-ilmu agama konten gitu. baru nih. Ya, silakan Ustadz Anan. Anan Adinda. Beliau atas gini. ini Kita kasih tahu dulu ke Ustadz Anan. Kebetulan Pak Joseph ini pengen tahu tuh tentang Islam gimana gitu. Silakan dijabarkan Dinda. Pertanyaannya apa? Nanya Silakan ditanya Pak Joseph. Ya, ini persingkat saja supaya gini.
Bisa Ustadz menjelaskan apa sih bagaimana tentang Al-Quran, bagaimana tentang Islam? Kenapa harus Islam? Kenapa harus Al-Quran? Udah itu pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya kenapa harus Islam dan kenapa harus Al-Quran begitu ya? Ah, Tuh. sinyal saya bagus apa enggak sih ini? Iya betul. Kenapa harus Islam? Karena Islam itu dari kata aslama yang artinya selamat dan tunduk patuh terhadap perintah Allah. Dan kenapa kita merujuk kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Simple jawabannya begitu, Pak. Kalau maaf nih ada yang menyembah advokat Pak, bukan menyembah, maksudnya mencium batu itu tuh gimana Bang? Maaf, Oh itu ada yang enggak, mencium batu di itu Ka'bah, itu gimana? itu Lempar framing batu, oten-oten aja Pak. Nggak ada di Islam itu menyembah batu, itu nggak ada. mencium Ka'bah, Apalagi, Pak? mencium apa yang di Ka'bah? Nggak, gini aja Ustadz Mencium- Anan. Ustadz terangkan itu maksud itu kan kita kalau umrah atau naik haji kan ada tuh yang mencium Hajar Aswad gitu. Itu kalau itu tidak wajib Pak Joseph. Tidak wajib. Tidak Iya, semua, itu iya. jadi Sunnah. itu pernah dilakukan. Gini. Jadi pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengusap. Nah, Sayyidina Abu Bakar melihat dan berkata, jika Rasulullah SAW itu tidak pernah menyentuhmu atau mengusapmu, kamu itu bukanlah berbahaya dan juga tidak mendatangkan pahala, begitu. Tidak ada artinya. Oke. Jadi Oke. para sahabat itu sami'na wa ata'na. Apa yang dilihat oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Nabi, ya sahabat lakukan. Itu disebut sunnah fi'li, sunnah yang dikerjakan oleh Nabi, perbuatan Nabi, begitu. Jadi nggak ada kewajiban seorang umat Muslim itu ketika berhaji mencium Hajar Aswad untuk menghapus dosa, itu nggak ada. Itu sunnah, hanya sunnah saja. Baik. Lalu kalau misalkan dari Sunni boleh ke Syiah bolak-balik itu nggak? Dari Syiah ke Sunni itu boleh nggak Bang? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa, Sunni dan Syiah itu berbeda, Pak. Kalau Berbeda, Sunni kan itu tadi saya Ahlussunnah sudah wal terangin Jamaah, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah. Iya. Kalau Syiah itu udah melenceng ya, akhi James. Ya James ya. Syai'atul Ali ya, kan tadi saya udah terangin. Nah, ini Iya. saya lagi ya biar Pak Jadi Joseph kalau paham. Syiah itu Pak Joseph, dia itu mengutuk para sahabat Nabi. Bukan hanya para sahabat, keluarganya Iya, Rasulullah keluarga pun Nabi juga diantagoniskin. dikutuk, divonis. Hmm. Sedangkan di Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni itu memuliakan sahabat maupun keluarga Nabi, semuanya dimuliakan. Jadi yang benar Sunni, Syiah, bidat gitu kita. Iya benar, Ahlussunnah wal Jamaah disebutnya itu. Oke. Jadi yang isi sama empat kata itu, yang 4 huruf itu dari Syiah gitu maksudnya. Iya, dari itu. Apa? Sebentar, 4 huruf apa? Bentar dulu. Sana. 4 huruf apa? 4 huruf Syiah kan? Maksudnya? IS gitu. Oh, enggak ada. itu mah oknum, aja. Oknum, jangan Bukan disamakan. dari yang bidat. bukan. Itu ormas itu Pak. Ormas itu. Mas, Oke. beda. Jadi begini Pak Joseph, tentang 4 huruf itu adalah sebuah organisasi yang membawa bendera agama untuk mencapai kepentingan itu Pak. Iya, Gitu. jadi itu organisasi orang Islam yang salah menafsirkan hadis. Karena Betul. dalam hadis juga mengatakan afdhalul ibadah minas sholati wasiyami wa haji wa jihadi fisabilillah. Nah, kata jihadnya ini yang disalah tafsirkan. Jihad ini bukan suatu peperangan. Itu udah nggak zaman lagi, hanya berlaku di zaman Nabi. Cuman Dengan Nabi. dikatakan jihad fisabilillah ini adalah mujahan nafas, melawan hawa nafsu. Karena peperangan kata Nabi yang paling berat itu setelah perang Badar
adalah melawan hawa nafsu. Ya, perangan Begitu, terhadap Pak diri Joseph. sendiri maksudnya. Izin, Paham. apa bang? IS ya? Udah, nggak Yang itu. Iya, Bu. udah, nggak Itu usah diperpanjang. itu kayak denger dulu harus jelas itu bukan bagian dari agama Islam dan itu jelas politik. Sudah politik tadi kepentingan dengan membawa bendera agama. Clear tadi. Buatan Sudah clear. CIA itu sudah ada buktinya. Udah clear itu udah. Jadi paham ya Pak Joseph, jihad fisabilillah itu orang yang menafsirkan salah, bukan cara yang dilakukan oleh ISIS itu, bukan. Gitu kan kita sampai ke sini ada Allah, Bung Bali, orang tua Bom kerja. Dengar dulu saya ini, Ngoy. Dengar dulu. Kalau jihad itu gak mesti seperti yang kayak itulah pokoknya. Contohnya kayak mencari nafkah, menafkahi keluarga itu jihad. Pergi ke sekolah, belajar, pergi ke kampus, itu juga jihad gitu loh. Selain mendakwahkan agama Allah ini, yang kami lakukan ini itu pun jihad. Ibu yang melahirkan, kalau Dini ini sudah ibu apa belum, udah punya anak atau belum, nggak tahu. Kalau misalkan si Dini ini udah jadi ibu-ibu, udah punya anak, melahirkannya pun itu jihad gitu loh. Iya, Jihad jadi itu bukan orang yang masalah memaknai jihad itu MOB yang terus. iya yang ISIS itu memaknai kata jihad itu dia salah, Pak Joseph. Dia mau nyamain zaman sekarang sama zaman Nabi, gitu. baik. Jadi IS Ya, kepentingan Hamas, itu. Hamas itu juga sama ya, hanya salah memakai Itu Hamas. bilang Politik bang jangan Politik aja semua, Pak. Itu Jadi masalah amal, politik. politik. Itu masalah politik. bang. itu jatuhnya nanti di lain waktu siasah. kita bicarakan nanti. Kalau lain istilahnya tuh Jangan siasah ke situ, itu, Bang. Ntar ke politik. Bennett, ntar ke Bennett. Ya. Ya ke Jangan. situ, iya. Oke, siap. Ya udah paling ya sementara ini Cuman cukup lah. mungkin Saya mau menambahkan memperdalam. dikit ya yang disampaikan Bang James Ya, tentang kebenaran itu juga jihad juga ya kan. Hari ini yang disampaikan kita meluruskan sesuatu itu juga jihad gitu loh Bang. Sama aja jihad itu banyak bentuknya gitu, nggak semata-mata seperti itu. Kata Baik, iya makasih banyak. jadi gini Pak Joseph, Iya. pokoknya kata jihad itu maknanya banyak Pak Joseph, bukan hanya perang saja. Mencari nafkah, benar kata Bang Jeb, itu jihad. Mencari ilmu juga, terus belajar juga, mencari ilmu, itu semua kalau diniatkan untuk karena Allah Ta'ala itu disebut jihad. Dan kita kalau Baik. seumpama lagi berjihad di jalan Allah, insya Allah kita jika dipanggil saat itu akan masuk dalam surga. Kita kerja lalu kita kecelakaan di jalan, nah itu akan disebut jihad. Syahid, mati syahid karena berjuang dalam menafkahi keluarga, begitu. Itu pengertian jihad sedikit aja. Jadi jihad itu Baik, bukan hanya perang aja Pak Joseph. Ya baik, saya paham. Saya mau tambahin bahwa perspektif Anda tentang jihad itu ternyata yang selama ini saya dapatkan secara media massa bahwa jihad itu sama dengan bom bunuh diri gitu Bang. Jadi yang saya dapat Salah. Udah jangan. Neraka itu dalam Islam itu Iya, neraka. itu bagiannya. celaka banget kayak Salah, ibu itu pembunuh menafsirkan. neraka kayak itu. gitu masuk neraka, enggak lah. Kan tapi tadi saya udah ada yang bilang pengantin dapat 72 bidadari bila bom bunuh diri. Itu hadis gimana Bang? doif itu Abang doif. lihat dulu itu hadisnya sumbernya doif. dari mana Bang Joseph? Sumbernya dari sumbernya mana? tuh Kalau hadis itu sumbernya dari doif. mana? Saya mah gini loh. Saya kalau saya gini loh. Saya syukur jangankan 72. 1000 aja kalau saya dikasih Allah saya ambil. Ngapain barang bagus? Enggak, Pak Joseph. Ya, tapi Pak bunuh Joseph, diri maksudnya harus bunuh diri dulu posisinya gitu. begitu. Pak Joseph. Oh enggak ada itu. Walaupun Jangan begitu. walaupun 72 bidadari itu adalah hadis doif, hadisnya lemah, cuman saya sebagai umat Islam mudah-mudahan saya mau mensohekan hadis itu tersebut. Siapa sih yang nggak mau bidadari gitu loh? Betul, Ya tapi kan, bunuh Pak diri Joseph? dulu, Bo. Ya nggak bisa dong. Nggak Masa ada harus lah. bunuh diri Ada. dulu. Gitu. Ada. Kagak Nah, ada bunuh diri inilah. dapat 72 Nggak ada bidadari. bunuh diri Bang. Nah, Hukum inilah. bunuh diri dalam Islam itu
Hukum bunuh diri dalam Islam itu artinya Haram. udah neraka udah. Udah neraka, Iya, nggak boleh, haram, Bang. nggak boleh. Niat mau Neraka. masuk surga, niat mau dapat 72 bidadari, tapi yang malah dapatnya apes gitu loh. Lalu Masuk ini neraka jadinya. paham ini ideologi teroris dari mana, Bang? Asalnya dari mana? Saya pengen tahu. Itu politik, bullshit, udah dibilangin loh. Politik itu Pak Jangan- Joseph. Jangan ke politik, Itu Bang. politik, ada kepentingannya. Iya, nggak ada sangkut paut ya sama Islam. Ya, nggak ada sangkut Islam pautnya. itu nggak begitu ajarannya. Makanya Pak Ada Joseph kalau kepentingannya. jadi gini Pak Joseph. Jadi Pak Joseph ini kalau ingin mengenal Islam jangan melihat orang Islamnya, tapi lihat ajarannya. Apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Begitu Pak Joseph. Jadi kalau Pak Joseph melihat Islam itu dari orangnya, susah Pak Joseph untuk mengenali Islam itu. Jadi pandangan Pak Joseph itu buruk terus. Karena kan mayoritas di Indonesia ini adalah kalau masukan Muslim. saya cari guru, iya betul. Iya. Kalau masukan saya cari guru lah Pak Joseph. Posisi di mana nih ngomong-ngomong, Pak Joseph? Indonesia. Ya bukan di daerah mana, Indonesia saya aja. tahu di Indonesia. Iya, Nggak, iya. saya tahu Di Japri daerah aja. mana. Kita di itu Eh, aja, jalur pribadi aja ya. Jalur Oh pribadi. enggak, saya butuh kejujuran aja dulu. Gak apa-apa Gimana Pak, gak ya, apa-apa itu gimana privasi, ya? nggak bisa dipaksa Pak privasi. Nggak bisa, Oh. Pak. Maaf, Ya, privasi. maaf, Ridwan. Kalau masukan saya sih Maaf, cari maaf. guru sih. Kalau masukan saya cari guru yang terdekat aja, nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Kalau memang bukan di Jakarta, gitu. Sejujurnya Cari saya guru teh yang udah kontak ke Apologet Indonesia. Kemarin saya kontak minta ke Kainama bisa pengen ngobrol-ngobrol lah Kainama. gitu. Tapi belum dibales sama Ya kalau Apologet. mau ini tatap muka. Ya kalau mau tatap muka. Boleh. Kita Kalau di memang itu aja kalau ya. memang DM. Kalau memang DM aja. dengar dulu saya bicara, kalau memang you di Jakarta nih banyak guru-guru gitu loh. Contoh misalkan Anda mau datang ke UIN, monggo, di situ banyak guru-guru. Ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Andre Gruta, Kiai Haji Nasruddin Umar. Ada Imam Besar Masjid Agung Palembang, mantan Menteri Agama Prof. Al-Habib Profesor Dr. Said Agil, Kiai Haji Said Agil Al-Munawar. Ada juga mantan Rektor UIN Profesor Hajah Amani Lubis. Kalau mau datang ke UIN Jakarta, kalau mau datang ke Unusia boleh juga gitu. Atau kalau mau di pesantren-pesantren baik, Jakarta baik. banyak. Ada pesantren As-Sakofah punyanya Profesor Kiai Said Akil Siroj. Ada pesantrennya Kiai Syukron Makmun. Nah, itu di daerah Pasar Minggu juga tuh. Ada pesantrennya Kiai Syamsul Ma'arif gitu. Jadi kalau di Jakarta, baik, kalau baik. di luar Jakarta ya banyak. Baik. Banyak. Baik. Saran saya itu cari guru offline, ketemu, Kalau saya sih usahakan gini, kalau Bang, mau kenal Islam banget. Dikit lagi Bung Palopo. Kalau mau mengenal Islam itu cari guru yang sanad keilmuannya itu jelas kepada pengarang kitabnya. Contoh misalkan mau belajar apa gitu, cari yang sanadnya itu ke apa namanya, jelas ke pengarang kitab, karena sudah pasti sanadnya itu jelas, sanad keilmuannya bersambung dia kepada para sahabat, kepada para tabiin wa tabi'ut tabiin, dan sanadnya juga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti Al-Quranul Karim. Nah, saran saya itu kalau mau. Baik. Makasih Bang sarannya. Sama-sama. Saya kira cukuplah untuk saat ini. Ya udah, saya pamit dulu. Saya ada perlu juga. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Gitu ya. Santai aja, relax aja, Baik. relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam Waalaikumsalam kebajikan, warahmatullahi salam toleransi. wabarakatuh. Ya.